Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari analisis dan inovasi proses produksi di PT Tirta Gresindo Jaya. Adapun anggota kelompok Nur Afni Awaludin, Nurul Ashari, Ainul Fitri, Tegar Wirayuda. Baik, yang pertama, sejarah singkat berdirinya perusahaan. Mayora Group didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 sesuai dengan anggaran dasarnya. Kegiatan usaha perseroan di antaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini PT Mayora Group mempunyai pabrik yang berfokus pada 3 bidang, yaitu kopi, biskuit, dan bidang minuman. PT Tirta Gresindo Jaya atau Mayora Group berlokasi di Jalan Poros Malino, kilometer 30, Desa Pekato, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun proses produksi pembuatan teh pucuk harum. Yang pertama, panen teh daun. Daun teh dipanen pada pohon teh yang sudah dewasa. Panen dilakukan pada waktu tertentu dalam sehari untuk meningkatkan kualitas daun yang terbaik. Yang kedua, pengeringan. Setelah dipanen, daun teh dikeringkan untuk mengurangi kandungan airnya. Pengeringan ini penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa merusak daun. Yang ketiga, penggilingan. Daun teh yang sudah kering kemudian digulung untuk menghasilkan ukuran yang diinginkan. Yang keempat, pencampuran bahan tambahan. Setelah penggilingan, bahan tambahan seperti gula, madu, atau bahan lainnya dapat dicampurkan sesuai dengan resep. Yang kelima, pengemasan. Campuran daun teh dan bahan tambahan kemudian dikemas dalam botol yang lebih menarik dan fungsional untuk menjaga kualitas produk. Dan yang terakhir, pengiriman dan penjualan. Teh yang sudah dikemas kemudian diangkut ke berbagai tempat penjualan, baik itu pasar tradisional, supermarket, atau toko online. Baik, materi selanjutnya akan saya berikan kepada Nur Afni Awaludin. Kepada Nur Afni, kalau saya persilahkan. Selanjutnya, teknologi atau metode yang digunakan di pabrik. Yang pertama ada teknologi pengelolaan daun teh. Pemanenan daun teh pada waktu yang tepat, biasanya di pagi hari ketika kandungan aroma dan antioksida masih optimal. Yang kedua, teknologi pengeringan. Setelah dipanen, daun teh dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Pengeringan yang tepat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur serta mempertahankan kualitas dan aroma. Yang ketiga, teknologi penggilingan. Daun teh yang sudah dikeringkan dihaluskan menjadi serbuk teh dengan menggunakan mesin penggiling. Yang keempat, teknologi pengemasan. Serbuk teh yang sudah melewati proses penggilingan kemudian dikemas ke dalam kemasan yang telah disiapkan dengan standar kemasan. Kelima, pengujian kualitas. Sampel teh diuji untuk memastikan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Uji ini mencakup rasa, aroma, warna, dan kandungan zat aktif. Keenam, logistik dan distribusi. Logistik digunakan untuk memastikan teh dikirim dan disimpan dalam kondisi optimal selama transportasi. Sistem distribusi yang efisiensi memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menjaga kualitas produksi dan konsistensi rasa. Yang pertama, ada pemilihan bahan baku berkualitas, sumber daun teh yang berkualitas, dan standar yang ketat, serta air yang digunakan. Kedua, pemilihan bahan baku berkualitas. Ada standarisasi operasional produser. Kedua, ada teknologi modern, dan yang terakhir ada pengawasan kualitas berkelanjutan. Yang ketiga, ada pengujian dan analisis rutin. Yang pertama ada pengujian laboratorium, pengujian sensorik. Yang keempat ada
pengembangan dan inovasi. Yang pertama itu ada riset dan pengembangan, kedua ada umpan balik konsumen. Yang kelima yaitu pelatihan karyawan. Yang pertama pengujian laboratorium, kedua pengujian sensorik, ketiga sistem SCAD. Yang keenam manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok memastikan bahwa bahan baku berkualitas tinggi dan tersedia secara konsisten untuk menjaga kualitas produk akhir. Ketujuh, sertifikasi dan standar. Sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal. Yang kedelapan, sistem distribusi yang baik. Sistem distribusi yang baik merupakan kunci bagi perusahaan untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu dalam kondisi aman. Selanjutnya, memberikan ide inovasi untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi proses produksi. 1. Otomatisasi proses produksi. Menggunakan sistem otomatisasi dalam proses produksi seperti mesin pemetik otomatis, penggilingan, dan pengemasan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Keuntungannya itu 1. Efisiensi waktu, 2. Konsistensi kualitas, 3. Penghematan biaya operasional. Teknologi pengemasan inovasi menggunakan mesin pengemasan otomatis yang lebih efisien untuk mengurangi waktu pengemasan dan meminimalkan limbah material. Keuntungan yang pertama, menghemat material. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yang ketiga, efisiensi biaya distribusi. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan dalam produksi, yaitu menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi pabrik. Keuntungannya yang pertama, penghematan biaya energi. Penghematan biaya energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Yang kedua, keberlanjutan, yaitu mengurangi jejak karbon perusahaan, meningkatkan reputasi sebagai merek ramah lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.